Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nurul Wahidatur Rayana dari kelas Manajemen C. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Berikut adalah materi singkat tentang bentuk-bentuk bisnis, pengertian, dan contohnya. Nah, yang pertama, bisnis perseorangan. Pengertian bisnis perseorangan adalah bisnis yang dimiliki dan dijadikan oleh satu orang. Nah, ciri-cirinya, yang pertama, modal berasal dari pemilik sendiri. Yang kedua, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri. Dan yang ketiga, proses pendiriannya mudah. Contohnya, warung, fotokopi, pedagang kaki lima. Nah, yang kedua ada firma atau FA. Pengertian firma adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan nama bersama. Nah, adapun ciri-cirinya. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, semua anggota firma berhak menjadi pemimpin. Yang ketiga, keuntungan dibagi sesuai. Dan adapun contohnya yaitu firma hukum dan firma akuntansi. Nah, yang ketiga ada Komanditer Vennootschap atau CF. CF, pengertian persekutuan komanditer terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, sekutu aktif mengelola usaha. Yang kedua, sekutu pasif hanya menyetor modal. Nah, adapun contohnya yaitu CF Maju Jaya, CF Sinar Abadi. Nah, yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Pengertian dari kepemilikan bisnis ini badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham dan memiliki status badan hukum. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab terbatas pada jumlah saham. Yang ketiga, dikelola oleh direksi dan komisaris. Nah, adapun contohnya seperti PT Indofood, PT Telkom Indonesia. Nah, yang kelima ada koperasi. Pengertian dari koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan prinsip kekeluargaan. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, didirikan untuk kepentingan anggota. Yang kedua, keuntungan SHU dibagi sesuai partisipasi anggota. Nah, adapun contohnya seperti koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Nah, yang keenam ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara itu adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Nah, seperti jenis-jenisnya itu ada Perum, yaitu bertujuan untuk pelayanan umum. Ada Perseroh, bertujuan mencari keuntungan. Dan contohnya itu Perum Damri, PT PLN, dan PT Pertamina. Dan yang ketujuh ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Pengertian dari badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat lokal. Nah, contohnya PDAM, air minum, Bank Pembangunan Daerah. Nah, yang kedelapan ada BUMDes, adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, yaitu badan usaha yang dibentuk, dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola aset-aset potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu status badan hukum yang diakui undang-undang kepengurusan melibatkan pemerintah dan masyarakat desa, serta pengolahan yang berdasarkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, contohnya seperti mengelola usaha simpan pinjam, mengembangkan potensi wisata desa, atau mengelola sumber daya alam lokal seperti pertanian dan perikanan. Nah, yang kesembilan ada yayasan.
Yayasan adalah badan hukum nirbala yang kekayaannya dipisahkan dan ditujukan untuk mencari tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, dan tidak memiliki anggota. Nah, adapun ciri utamanya adalah tidak mencari keuntungan, memiliki organ tersendiri seperti pembina, pengurus, dan pengawas, serta memiliki aset dari berbagai sumber untuk menghidupi operasionalnya. Nah, adapun contoh dari yayasan yaitu mencangkup lembaga sosial seperti panti asuhan, pendidikan seperti sekolah atau universitas, dan keagamaan seperti rumah ibadah. Itulah tadi materi singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.